Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Hampir 9 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, beliau mungkin sudah menghadiri hampir seluruh forum multilateral terpenting di dunia. Beliau sudah menghadiri KTT G20. Beliau sudah menghadiri APEC. Sudah berpartisipasi aktif dalam D8 di Kairo. Sudah hadir dalam KTT BRICS. Sudah hadir dalam KTT ASEAN. Sudah hadir di dalam forum multilateral dengan EU. Sudah hadir dalam forum ekonomi di Saint Petersburg. Jadi hampir seluruh forum-forum terpenting di dunia sudah dihadiri oleh Presiden, dan pemerintah kita berperan aktif dan sangat mendapatkan respect yang tinggi dari dunia internasional. Apapun judulnya, Anies ini kan dianggap sebagai antitesa, orang yang selalu opposite di luar kekuasaan politik. Dan tentu kalau bicara Anies, kalau terpilih jadi gubernur, dia akan disebut sebagai ancaman. Ini ancaman bagi pemerintah dan kekuasaan. Apapun Anies ini memang portofolionya adalah spesialis pilpres. Jadi dimanapun Anies saat ini jadi pejabat publik, apalagi gubernur, pasti dikaitkan dengan 2009. Ya. Jadi dalam komunikasi politik secara umum, banyak orang terganggu dalam konteks ini. Oleh karena itu ada siklus 10 tahunan. Orang yang kuat elektabilitasnya ada kecenderungan dikerubungi oleh partai. Ini adalah masalah kemanusiaan dan Indonesia bisa ambil peran di situ. Lalu yang kedua, ketegangan akibat konflik yang bermunculan di beberapa wilayah. Akhir-akhir ini muncul di Timur Tengah. Yang ketiga adalah ketegangan akibat kebijakan ekonomi, perdagangan dunia. Nah, kita di Indonesia bisa ikut ambil peran di situ. Nah, tentu pemerintah harus merumuskan, tapi bisa ambil peran aktif. Tadi paparan dari Ibu Dina, kemudian ini sekarang paparan dari Prof. Didin, mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk bisa mengambil peran aktif. Dan tadi pesan dari Ibu Dina menarik, bahwa sikap Indonesia di dalam perjuangan Palestina harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret. Ini sekarang lagi dibahas soal ekonomi. Bagaimana sikap Indonesia menghadapi pergeseran kekuatan ekonomi global. Dan bagaimana kemandirian menjadi fondasi di dalam mengambil kebijakan ekonomi internasional. Dorong untuk berkembang. Yang berikutnya soal demokrasi kita. PR kita menjaga demokrasi kita tetap berfungsi dengan baik. Ancaman pada demokrasi ada di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan banyak tempat di dunia mengalami kemunduran dalam praktek demokrasi. Akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Enggak, kita menjaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun sebagai rencana negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi penting. Dan demokrasi ini memberikan interval. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan itu ada interval. Ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu selesai. Tanpa demokrasi tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, maka dia akan meleset dalam durasi yang amat panjang. Itu membuat setiap bangsa mengambil keputusan apapun, dia tahu ini untuk periode sekian. Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan.
Itu sebabnya gagasan perubahan jangan pernah hilang. Gagasan perubahan harus terus dijaga. Dan kita terus meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Dan kita ingin jaga agar praktek demokrasi itu menjadi bagian yang penting di dalam praktek bernegara. Dan harapannya yang terakhir, gerakan rakyat. Gerakan rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi gerakan rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk republik yang lebih baik. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pidato Anies Baswedan di gerakan rakyat kemarin ya, ada salah satu pernyataan Anies Baswedan yang membuat para mantan presiden itu kepanasan ya. Apa itu? Pernyataannya adalah sudah bertahun-tahun presiden Indonesia ataupun Indonesia belum pernah presiden itu menghadiri rapat umum atau sidang umum PBB, teman-teman. Padahal ini sangat penting sekali untuk menyuarakan suaranya di internasional. Nah, inilah yang disampaikan oleh Anies, kemudian ditanggapi oleh pihak istana, yaitu Hasan Asbi sebagai juru bicara istana, teman-teman. Apa yang dikatakan Anies ini sebenarnya memang benar ya. Bagaimana ya, Indonesia kerap kali pemimpinnya itu tidak pernah hadir di acara internasional, sedangkan yang menghadiri itu hanya Menteri Luar Negeri. Inilah bukti bahwa Anies Baswedan itu orang yang benar-benar memikirkan jauh ya, bukan hanya tentang dalam negeri, tetapi bagaimana peran Indonesia dalam luar negeri, apalagi internasional, teman-teman. Anies Baswedan tokoh yang kalau kita bisa dikatakan ya, beliau bukan menjabat apa-apa saat ini, namun beliau ditakuti, dihormati, hingga namanya pun saat ini melambung tinggi, teman-teman. Beliau juga saat ini sedang merintis ya, yaitu organisasi masyarakat yang kemudian ya tahun depan katanya akan menjadi sebuah partai ya. Kita yakin partai Anies ini nanti tidak kaleng-kaleng. Kita yakin bahwa Anies Baswedan akan menjadi partai yang besar ya, dengan gerakan rakyatnya. Partai Gerakan Rakyat ini akan menjadi partai yang besar, menjadi partai yang berpartisipasi dalam pemilu 2029 nanti. Dan semoga apa yang direncanakan Pak Anies Baswedan akan terrealisasi, apalagi pendukungnya saat ini sangat menantikan gebrakan-gebrakan Anies Baswedan, teman-teman ya. Contoh kecil gebrakan yang Anies katakan adalah bagaimana pidatonya yang sangat viral ya kemarin itu menjadi buah bibir bagi banyak orang, apalagi tokoh-tokoh politik, para pejabat itu menanggapi pidatonya, teman-teman. Sebab pidatonya itu memang berkualitas ya, bagaimana beliau selalu tampil beda ya, bukan pejabat publik, bukan orang partai, namun beliau membuat ketar-ketir orang-orang para musuh politiknya. Bagaimana menurut kalian?